Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah ummahat, mohon untuk maju ke depan biar lebih semangat ngajinya, ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara khilfatan liman arada syukura. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabihil alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah majelis ilmu Al-Hujjah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalimat syukur masih senantiasa terluncur dari lisan kita atas semua nikmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita ini, khususnya nikmat iman dan Islam. Dua nikmat ini yang akan kita pertaruhkan, kita pertahankan apapun ujian dan cobaannya sampai napas terakhir kita dalam kehidupan ini. Akhir-akhir ini kita dihadapkan kepada sebuah kondisi yang sangat dilematis, di mana ada pembenturan antara iman dan Islam dalam kehidupan kita. Sebahagian ada yang lebih mengutamakan keislaman dibandingkan keimanan, atau sebahagian yang lain justru lebih mengutamakan keimanan sekalipun minim akan keislaman, sehingga banyak muncul terminologi yang menyesatkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang mengatakan seseorang itu tidak masalah, yang penting beriman sekalipun tidak Islami, atau sebaliknya yang penting seseorang itu Islami sekalipun tidak beriman. Antara iman dan Islam itu, jamaah sekalian, tidak akan bisa dipisahkan, sebab keimanan itu adalah pengakuan dan keislaman itu adalah pembuktian. Jika ada orang beriman namun tidak berislam, itu ngaku tanpa bukti. Sebaliknya, jika ada orang yang bertindak Islami atau bersifat Islami namun tidak beriman, itu artinya pembuktian yang tidak mendapatkan pengakuan. Maka iman dan Islam ibarat dua sisi pada sebuah mata uang yang sampai kapanpun tidak akan bisa dipisahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin agar bisa istiqamah dalam iman dan Islam kita dalam kehidupan ini. Salawat dan salam kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir hayat dalam menjalankan sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang Allah muliakan,
Ini lagi panas apa lagi hangat? Hah? Ibu-ibu lagi panas atau lagi hangat? Kalau jamaah sekalian diberikan pilihan, pilih mana, benar atau selamat? Pilih mana Bapak Ibu sekalian, benar atau selamat? Ibu-ibu pilih mana, benar atau selamat? Pilih yang mana? Hah? Jadi pilih benar atau selamat? Hah? Selamat. Bapak-bapak pilih mana? Benar apa selamat? Ya. Kebanyakan milih selamat ya. Yang milih benar angkat tangan. Ya. Yang milih selamat. Selamat udah dipilih sama istrinya, udah nggak bisa dipilih lagi. Kalau kita dihadapkan kepada sebuah pilihan benar atau selamat, maka yang paling tepat pilihannya adalah benar. Kalau kita memilih yang benar, insya Allah selamat. Tapi kalau kita memilih yang selamat, selamat itu belum tentu benar. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, sebab kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtari. Jalan kebenaran itu adalah Islam. Jadi pilih benar atau selamat? Benar. Yang kedua, saya punya pernyataan. Nanti ibu-ibu sekalian boleh setuju atau tidak, dijawab setuju atau tidak. Islam adalah merupakan agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju atau tidak setuju? Saya ulangi, Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju atau tidak setuju? Salah. Islam itu bukan agama terakhir. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruh nabi dan rasul itu agamanya Islam. Dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Nabi Isa itu Islam agamanya. Nabi Musa itu juga agamanya Islam. Nabi Ibrahim seluruhnya dengan keturunannya itu agamanya Islam. Jadi tidak benar pernyataan yang mengatakan ada agama-agama samawi, itu tidak ada. Ketiga selama ini yang kita pahami agama samawi adalah Islam, Nasrani, Yahudi, itu salah kaprah, total salah. Sebab Allah dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu hanya menurunkan satu agama bernama Islam. Yahudi dan Nasrani adalah buatan manusia, bukan buatan Allah. Itu harus kita camkan baik-baik. Sebab selama ini anak-anak kita pikirannya sudah dirusak. Ada agama samawi. Agama samawi yang mana? Agama-agama samawi itu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, setiap Allah menyebut ayat dengan kata agama, itu selalu bentuknya tunggal, mufrad, din, bukan adian. Adian itu agama-agama, kalau din itu satu agama. Innad dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa may yabtaghi ghairal islama dinan. Satu agama, tunggal. Tidak ada agama-agama yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuktikan kalimat saya ini, nanti lihat di YouTube.
Ibu tulis saja di YouTube, namanya Moses Sharon namanya. Moses Sharon itu profesor Yahudi, guru besar sejarah di Hebrew University, Israel. Itu pakar sejarah. Ilmuwan sejarah barat itu berkiblat ke beliau, namanya Moses Sharon. Moses Sharon akan mengatakan, nanti ibu-ibu dengarkan di YouTube itu, dia mengatakan bahwa seluruh agama di dunia ini, satu-satunya agama di dunia ini adalah Islam. Isa itu Islam, Musa, sampai Yakub, Ayub dan seterusnya keturunan Nabi Adam, semuanya beragama Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah pembelokan sejarah, distorsi sejarah. Sehingga muncul kesan orang, oh ada agama Islam itu agama terakhir. Berarti ada agama yang pertama. Oh berarti yang pertama biasanya lebih baik daripada yang terakhir, kan begitu kesan yang tercipta di pikiran anak-anak kita selama ini. Sama, dalam pertemuan yang lalu saya tanya kepada ibu-ibu, seandainya kita sekarang lagi ujian pelajaran sejarah. Soal yang pertama pilihan berganda. Pertanyaannya, manusia merupakan keturunan titik-titik. A. Monyet, B. Nabi Adam. Ibu-ibu pilih mana? Serius. Pelajaran sejarah loh ini. Ayo, gak boleh bohong. Dulu ibu sekolah pelajaran sejarah manusia keturunan apa? Jangan lihat ke saya. Keturunan apa? Iya. Dulu kita sekolah pelajaran sejarah manusia keturunan apa, Pak? Jujur, sesuai sejarah, fakta ini. Monyet kan? Maka ada istilah Meganthropus erectus, Meganthropus soleensis dan sebagainya. Toh? Itu pembelokan fakta. Manusia itu nggak pernah turun dan keturunan monyet itu nggak pernah, kecuali film Sung Gokong itu. Itu juga temannya Lia Eden itu. Lia Eden yang katanya mau turun di Monas, keturunan monyet Sung Gokong. Gak ada, manusia itu keturunan Adam, ahsanu takwib. Tapi selama ini yang diajarkan dalam pelajaran sejarah selalu demikian. Lagi faktanya, selama ini dalam ilmu sejarah selalu muncul pernyataan bahwa Indonesia ini pernah mengalami masa keemasan sebelum proklamasi, yaitu pada pemerintahan Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa yang mampu menyatukan seluruh Nusantara. Itu kan yang ada dalam sejarah. Dan Kerajaan Majapahit dikatakan sebagai cikal bakalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum Kerajaan Majapahit berbuat untuk NKRI, kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam dari Aceh sampai Papua itu sudah berbuat untuk negara ini. Maka yang paling pantas dikatakan cikal bakal Indonesia adalah kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam tersebut. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan. Tetapi dalam sejarah anak-anak kita didoktrin bahwa Indonesia ini cikal bakalnya adalah Majapahit dan seterusnya. Dikesampingkan Islamnya, yang dikedepankan yang non-Islamnya. Ini sebuah distorsi sejarah. Itulah yang mengisi otak dan pikiran anak-anak kita selama ini. Sehingga anak-anak kita nanti tidak akan kenal dengan agamanya. Itu baru pembelokan sejarah. Belum lagi gerakan yang begitu masif mempersonifikasikan seorang Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang ummi. Apa artinya ummi? Buta baca tulis. Buta baca tulis. Benar nggak Rasulullah itu buta baca tulis? Rasulullah itu dipersepsikan seorang pemuda miskin, pengembala kambing, kemudian berdagang dagangannya Khadijah ke negeri Syam. Jadi ditempatkan bahwasanya Nabi Muhammad yang menjadi idola panutan kita dalam kehidupan ini
adalah seseorang yang lahir dari keturunan yang rendah, buta baca tulis, dan seorang pemuda miskin. Sehingga umat Islam dimanapun senantiasa merasa inferior, merasa rendah ketika dihadapkan kepada umat-umat yang lain. Salah. Nabi Muhammad itu keturunan yang mulia, keturunan bangsawan Quraisy. Beliau itu tidak buta baca tulis. 1480 tahun yang lalu, 1400 berapa Hijriah sekarang? 1438 tahun yang lalu, Rasulullah sudah ingatkan kita, jangan minum dan makan sambil berdiri. Itu berbahaya untuk kesehatan. Para dokter baru menemukan hari ini bahwa memang itu betul sesuai dengan ilmiah atau keilmuan. Jadi Rasulullah itu bukan buta baca tulis, ibu-ibu sekalian. Baik, itu sebagai muqaddimah untuk menyamakan persepsi kita pada kesempatan ini. Sekarang kita akan masuk kepada tema kita yang lagi hangat. Saya bukan mau manas-manasin lagi, mau menghangat-hangatkan saja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu suci atau dianggap suci? Ayo. Suci atau dianggap suci? Jamaah Al-Hujjah harus dibawa berpikir kritis. Saya bagian manas-manasin aja lah. Al-Quran itu suci atau dianggap suci, Bapak Ibu sekalian? Hah? Suci atau dianggap suci? Kemarin nonton acara di TV swasta nggak? Rame ya? Luar biasa. Ada yang tinggal 1/4 otaknya ya. Katanya yang tahu maksud Al-Quran itu hanya Allah. Luar biasa. Kalau yang tahu maksud Al-Quran itu hanya Allah, itu penghinaan kepada Allah. Itu bukan lagi menghina Al-Quran, itu menghina Allah itu. Sama halnya kalau ada yang mengatakan kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Saya analogikakan begini, kalau dia memakai metodologi penafsiran hermeneutika bahwa setiap teks itu yang lebih tahu maknanya adalah yang buat teks. Ibu-ibu ngaji hari ini di Albina ini, pengajian Al-Hujjah tanggal berapa ini, Bu? Hah? 13 Oktober 2016. Demikian undangan yang disebar oleh Bu Ayu. Kalau masing-masing ibu yang hadir saat ini mempunyai penafsiran masing-masing terhadap undangan yang disebarkan oleh beliau, hari ini nggak jadi ngaji. Ya toh? Ibu A menafsirkan, oh ini 13 Oktober ini jam 2 ini. Jadi semuanya tidak sama penafsiran terhadap undangan yang ada. Tidak ada ngaji, Bu. Sama halnya kalau ada yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diucapkan seseorang, itu hanya dia yang tahu maksud dan tujuan yang dia ucapkan. Wah, ini kalau udah saya yang ceramah di jauhan nih, Pak. Terbang nanti. Ini lagi panas masalahnya. Jadi kalau dia memakai metodologi demikian, bahwa yang tahu maksud dan tujuan dari setiap teks yang ada hanya yang mempunyai dan menulis teks tersebut, untung saja saya nggak ada di situ. Kalau ada habis acara saya panggil dia. Sini sampean. Sampean ini monyet apa binatang? Duh, sampean ini binatang apa manusia gitu. Kalau dia jawab, oh saya manusia bukan binatang, itu kan menurut sampean. Kalau menurut saya, sampean bukan manusia. Kalau dia marah,
Loh sampean kenapa ngomongin saya binatang? Kan sampean yang bilang, terserah yang ngomong. Hanya yang ngomong yang tahu maksud dan tujuan apa yang dia omongkan. Loh nggak boleh protes kalau saya bilang sampean binatang. Karena yang tahu niat saya hanya saya. Jadi terserah saya mau ngomong sampean itu apa, kan gitu. Logikanya kan demikian. Sampean ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh belum tentu. Kalau menurut saya sampean ini perempuan. Loh saya laki-laki. Itu kan kata sampean. Yang tahu maksud omongan saya ini hanya saya. Sampean nggak tahu. Lu enak punya agama begitu ya Bu. Itu namanya manusia Islam minimalis namanya begitu. Jadi bukan rumah aja yang minimalis. Ada juga orang yang Islamnya minimalis. Memahami sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsunya, itu Islam minimalis namanya. Ada lagi yang mengatakan, oh zaman Nabi Muhammad itu kan zaman Khalifah Turki Utsmani, itu ada satu daerah yang dipimpin oleh non-muslim. Dia tidak lengkap menjelaskan kalimat itu. Nama provinsi itu Provinsi Antakya namanya. Pada saat itu mayoritas penduduknya itu 90% non-muslim. Itulah hebatnya sistem dalam Islam, selalu menganut asas proporsionalitas. Di mana dia mayoritas non-muslim, maka pemimpinnya itu tidak boleh muslim. Harus sesuai dengan yang mayoritas. Maka diangkatlah ketiga itu sebagai gubernur, itu adalah non-muslim. Yang tidak boleh juga jika penduduknya mayoritas muslim, diangkat pemimpin yang non-muslim itu tidak menganut asas proporsionalitas. Di Bali umat Islam tidak pernah nyalonkan jadi gubernur Pak. Di Papua juga demikian. Karena umat Islam itu tahu diri di mana dia mayoritas dan di mana dia minoritas. Dan itulah yang disebut demokrasi Pancasila dalam konteks keindonesiaan. Indonesia ini tidak menganut sistem demokrasi liberal. Maka sila keempat itu tidak ada kata-kata demokrasi di dalamnya. Yang ada adalah musyawarah dan perwakilan. Ini kita bicara tata negara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, umat Islam harus cerdas menghadapi ini agar tidak terombang-ambing dalam isu yang tidak jelas. Ada lagi yang beralasan, dulu ketiga Arab waktu Nabi Muhammad masih muda itu dipimpin oleh non-muslim. Ya jelas Nabi Muhammad ketika masih muda itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jangankan Al-Maidah 51, Nabi Muhammad saja belum diangkat jadi nabi dan rasul. Al-Maidah 51 itu belum ada. Justru aneh kalau ketika Nabi Muhammad masih muda, tiba-tiba ada orang Islam yang memimpin Mekah. Bahaya itu, Islam dari mana? Orang keturunannya udah punah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Pagi ini kita akan coba sedikit memperdalam kajian kita tentang apakah Al-Quran itu dianggap suci atau memang suci. Sebelum itu kita menyamakan persepsi dulu. Mohon izin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jangan tersinggung. Benar nggak Bapak Ibu sekalian bangga sebagai seorang muslim atau muslimah? Ini harus di dalam tanda kutip digugat sedikit. Benar nggak Bapak Ibu bangga sebagai muslim dan muslimah? Karena konsep keyakinan, konsep ajaran Islam itu ada yang disebut dengan girah. Girah itu adalah rasa cemburu terhadap agama. Kalau rasa cemburu terhadap agamanya sudah hilang, ganti saja pakaian Bapak Ibu sekalian dengan kain kafan, sudah nggak ada gunanya itu. Kata Rasulullah, jika
rasa at-tamalluk ad-diniyah, sense of belonging, rasa memiliki terhadap agama itu sudah hilang, ganti saja bajunya dengan kain kafan. Itu sudah mati orangnya. Kalau agamanya dinista, agamanya diremehkan, agamanya dihina, tidak ada perasaan cemburu dalam dirinya, berbahaya. Berarti jangan-jangan imannya sudah hilang. Oh, harus marah? Harus, tapi marahnya yang cerdas. Jangan nekat. Ada aturan main dalam agama kita dan ada aturan main dalam negara kita. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Sekarang pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, benar enggak kita bangga sebagai seorang muslim dan muslimah? Tolong dijawab. Bangga tidak? Apa yang membuat kita bangga terhadap Islam itu? Ini yang pertama. Silahkan bebas berpendapat, siapapun mau ngasih masukan silahkan. Apa sih yang membuat kita bangga terhadap Islam itu? Yang punya jawaban angkat tangan. Hah? Ini ada mic nih, Bu. Ada yang punya jawaban? Hah? Masuk surga? Nggak bisa masuk surga sekarang. Kalau mau masuk surga mati dulu. Enggak. Memang benar masuk surga, iya. Kalau istiqomah Islamnya ya Bu ya, mudah-mudahan. Tapi banyak juga nih umat Islam ini kan ada 3 kelompok besar nih Bu. Ada namanya muslimun mukminun. Nah, inilah yang hadir ngaji. Alhamdulillah. Orang Islam yang istiqomah dengan imannya namanya muslimun. Setiap muslim belum tentu mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim. Itu minoritas, muslimun mukminun. Yang mayoritas itu muslimun musiman, itu mayoritas. Musim mingguan, musim bulanan, musim tahunan. Kemudian muslimun musingin. Jadi kalau kita mengatakan masuk surga itu pendapat yang sangat subjektif sekali. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Karena kita muslim. Kalau di luar Islam yang punya agama yang lain, agama-agama yang lain, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, menurut dia juga masuk surga, Bu. Yang masuk surga itu dia, bukan orang Islam. Dan itu wajar. Itu namanya subjektivitas. Yang masing-masing penganut agama pasti akan merasa dialah yang paling pantas masuk surga. Itu sebuah hal yang wajar. Pendapat yang kira-kira diakui semua agama tidak terbantahkan oleh teori apapun. Kenapa kita harus bangga dengan Islam ini? Silakan, Bu. Karena ada Al-Quran. Kedengaran. Ini Bang, minta tolong Bang. Maaf Bang ya. Ini kita diskusi lah. Iya Bu, silakan. Nomor satu yang jelas dalam hanya Islam yang mengesahkan Allah. Dan kita mempunyai pedoman hidup Al-Quran. Betul. Yang mengatur kehidupan kita dari kesimpulan posisi kehidupan kita. Dan di dalam Al-Quran itu diterangkan mulai dari semua dari kehidupan dari awal sampai akhir. Maksudnya kurang lebih begitu lah Ustaz. Baik. Dalam Al-Quran itu kita pedoman untuk hidup kita tuh mulai dari ngatur segala-galanya. Dari hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah dan lain-lain. Baik. Jadi kalau kita berpendapat karena Islam itulah satu-satunya yang punya Allah itu ya. Di Indonesia ini pemakaian kata Allah itu belum punya peraturan sebelum seperti Malaysia. Di Malaysia itu ada peraturan undang-undang yang mengatur bahwa yang boleh memakai kata Allah itu hanya umat Islam. Agama yang lain tidak boleh. Kalau di Indonesia hampir semua agama menyebut kalimat Allah.
Kalau kita mengatakan karena kita punya Allah, maka mereka pun akan mengklaim kami juga punya Tuhan. Bahkan Tuhan kami lebih baik, menebus dosa dan sebagainya lah. Bagaimana konsep Tuhan menurut mereka masing-masing. Jadi masing-masing pemeluk agama punya konsep tentang Tuhan. Jadi itu masih terbantahkan. Yang kedua, kalau kita mengatakan kita punya Al-Quran, mereka pun mengatakan mereka punya kitab suci. Nanti akan kita uji, sesuatu itu dikatakan kitab suci itu bagaimana. Ini dulu, apa yang membuat kita bangga terhadap Islam, dan kebanggaan kita itu tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Semua akan mengakui memang itulah keunggulan Islam itu. Jadi pendapat yang sifatnya objektif, memang begitulah faktanya. Bukan subjektif kita sebagai seorang muslim. Saya berpendapat bahwasanya Islam itu agama yang paling benar. Ya wajar dong, saya Islam kok muslim. Gak mungkin saya bilang agama orang lebih bagus, kan gitu. Pasti saya mengatakan agama saya lebih baik. Ini pendapat yang kira-kira objektif dan bisa diterima oleh semuanya. Bapak-bapak, ada yang mau ngasih syarat? Apa kira-kira Bapak Ibu? Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Itu kata orang Islam. Kalau kata orang non-muslim yang diridhoi Tuhan itu agamanya dia. Baik, udah, biar kita nggak silang sengketa. Setidaknya ada 3 hal. Diperhatikan Bapak Ibu sekalian, biar nggak salah. Yang pertama, satu-satunya agama di dunia ini yang namanya langsung Allah yang memberikan, itu cuma Islam. Agama yang lain itu berdasarkan nama tempat dan nama orang. Maka Islam tidak. Kalau Islam berdasarkan nama tempat, harusnya bukan Islam namanya, tapi Makkiyah namanya. Karena turunnya di Mekah. Kalau Islam berdasarkan nama orang, harusnya bukan Islam namanya, tapi Muhammadiyah. Karena nabinya Muhammad. Tetapi tidak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah yang ngasih nama. Yang lain gak bisa, Bu. Kita tes. Buddha. Buddha itu nama orang. Aslinya Siddhartha Buddha Gautama. Hindu, nama tempat dekat Sungai Gangga. Kristen, baik itu Protestan, Protestan itu istilah karena banyak yang protes dulu dengan apa yang disampaikan melalui penebusan dosa. Banyak yang protes, maka disebut kalangan Protestan. Katolik itu artinya dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan yang banyak. Yahudi, Yahudi itu bukan agama, bangsa, suku. Agamanya namanya Judaisme. Juda itu nama orang. Keturunan yang ke-7 dari salah satu istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang turun kepada Ayub, Yakub dan seterusnya. Tapi Islam itu berdasarkan nama yang Allah langsung berikan. Siapa yang mau bantah? Silahkan. Dari mana nama Islam itu kalau bukan dari Allah? Bukan nama tempat, bukan nama seseorang. Kalau nama tempat harusnya namanya agama Makkiyah namanya, Pak. Karena turunnya di Mekah. Kalau nama orang harusnya Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tidak usah bangga. Kalau berdasarkan nama orang. Itu yang pertama. Itu nggak bisa dibantah. Pakar agama manapun tidak akan mampu membantah itu. Ada yang membantah? Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya agama di dunia ini yang ibadahnya, syariatnya berdasarkan wahyu, bukan kesepakatan dan bukan konsensus pemeluknya. Kita buktikan. Kenapa berdasarkan wahyu? Yang pertama ada keseragaman. Di Indonesia sholat subuh itu 2 rakaat. Di kutub utara, Pak, orang sholat subuh juga 2 rakaat. Di Indonesia kalau tahiyat itu telunjuk yang maju.
Mau digoyang-goyang, mau nggak digoyang itu nggak ada urusan. Itu khilafiyah, itu nggak penting. Di Indonesia tahiyat telunjuk yang maju, di Amerika dan di Afrika tahiyat juga yang maju telunjuk, nggak ada yang pakai jempol. Perhatikan, seragam Pak, nggak ada perbedaan. Bahasa Al-Quran di Indonesia sama, di Amerika, Eropa, Australia, Afrika, dimanapun bacaannya sama. Mohon maaf, tidak ada niat menghina kitab agama lain. Tapi kalau kitab agama lain, di setiap negara, setiap daerah, arti dan juga tulisannya berbeda. Al-Quran itu kalau di Indonesia Bismillah tulisannya demikian, dimanapun di Arab Saudi dimana sama Bismillahnya. Artinya juga sama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha. Islam itu berdasarkan wahyu, maka Islam itu selalu memiliki keseragaman dimanapun. Kita tidak usah ngomongin agama orang lain, nanti dikirain kita merendahkan agama orang. Yang ketiga, satu-satunya agama di dunia ini yang punya contoh paripurna dalam kehidupannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Islam. Yang lain nggak ada Pak. Tadinya orang Buddha mau mengangkat Siddhartha Buddha Gautama itu sebagai nabi, tetapi ketika biografinya Siddhartha Buddha Gautama keluar, maka terkuaklah kalau Siddhartha Gautama itu orang yang paling malas mandi. Maka nggak jadi nabi, gagal. Tidak ada tokoh di atas muka bumi ini yang seluruh gerak-geriknya, perkataannya, keputusannya itu dijadikan contoh kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak beliau bangun tidur sampai tidur kembali, semua menjadi contoh dalam kehidupan umatnya. Apa dalam kehidupan Nabi yang tidak dijadikan contoh? Poligami jadi contoh. Terserah ibu-ibu mau setuju apa tidak. Yang jelas poligami itu ada. Ibu-ibu setuju nggak? Hah? Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju nggak? Hah? Setuju poligami nggak Bu? Serius? Udah ngaji masa nggak setuju? Poligami setuju nggak? Yang kencang. Ibu-ibu setuju nggak poligami? Yang kuat biar kedengaran bapak-bapak nggak dengar. Mana tahu suaminya ada di sini. Ibu-ibu setuju nggak poligami? Oh tuh, kok jadi rubah? Kalau ditanya setuju atau tidak, wajib jawab setuju. Tapi kalau pertanyaannya siap atau tidak, ya terserah pribadi masing-masing. Mau atau tidak, terserah masing-masing, manusiawi. Tapi kalau setuju atau tidak, wajib setuju, sebab itu ada dalam Al-Quran dan itu syariat dalam agama kita. Jangan dinafikan itu. Jadi apapun dalam Al-Quran wajib kita setuju. Dilarang memilih pemimpin yang tidak seiman. Setuju, setuju. Jangan cari alasan. Masalah ibu nggak mengerjakan urusan belakangan, nanti ibu yang tanggung jawab sama Allah. Tapi jangan sampai katakan, oh itu kan enggak, aulia itu kan bukan pemimpin, namanya saja udah aulia. Aulia itu jamak dari wali. Kenapa Allah memakai kata aulia? Wali karena identik dengan wilayah. Maka pemimpin itu pasti identik dengan wilayah. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau sudah dihadapkan kepada perintah agama, baik itu yang dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, tidak ada kata lain sami'na wa ata'na, kecuali di dalam hati mereka ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Oh tapi kan Pak Ustadz, nanti kalau kita yang milih yang muslim, dia kan belum tentu amanah.
Nanti kalau dia korupsi gimana? Urusan dia kelak di akhirat sama Allah, bukan urusan kita. Kita sudah menunaikan perintah Allah, pilih yang seiman. Tapi kalau bapak ibu memilih yang tidak seiman, kelak di akhirat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Saya analogikan. Nanti kita sholat zuhur, imam kita sama agamanya dengan kita. Ketika dia mimpin kita sholat jamaah, di tengah-tengah mimpin sholat jamaah dia buang angin. Kebetulan suaranya nggak ada. Dia malu ngakui kalau dia buang angin. Dia diam saja, dia bertahan, dia mimpin kita sholat zuhur sampai selesai. Siapa yang dosa? Imam apa makmum? Imam. Tapi kalau sudah jelas-jelas beda agama yang memimpin sholat kita dan kita tidak memprotes dan mengingatkannya, dia mimpin kita sampai selesai dengan sholat, itu yang dosa imamnya apa makmumnya? Ayo, makmum. Orang udah tahu beda agama masih dibiarkan. Itu analogika yang paling sederhana. Jadi ibu-ibu sekalian, Islam itu unggul ketika memang Islam itu punya contoh yang paripurna dalam setiap aspek kehidupannya. Agama yang lain tidak punya, Pak. Siapa yang mau mereka jadikan contoh? Tidak sempurna. Kalau Rasulullah sudah dijamin oleh Al-Quran sebagai uswah hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang jamin. Maka semua bisa dijadikan contoh. Nah, inilah ibu-ibu sekalian. Maka jangan pernah merasa rendah ketika dihadapkan kepada siapapun, berhadapan dengan siapapun. Banggalah, syahidu bi annani muslim. Syahidu bi annani muslim. Tunjukkan kepada dunia ini, kita adalah seorang muslim. Kita harus bangga dengan status dan identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau mereka mengatakan, wah di Indonesia itu yang banyak koruptornya itu ya umat Islam. Wajar, lawang Indonesia ini mayoritas berpenduduk muslim. Kalau di Filipina yang banyak ketangkap jadi koruptor siapa? Non muslim. Di Amerika sama, yang ketangkap jadi koruptor non muslim, karena memang mayoritas. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alasan di Indonesia yang paling banyak jadi koruptor itu semuanya muslim. Ya namanya juga mayoritas, itu satu sisi dari sisi kuantitas. Kalau kita lihat segi kualitasnya, yang muslim-muslim itu korupsinya palingan berapa sih? Coba yang kalau kita buka fakta, yang non-muslim itu korupsinya lebih besar apa lebih kecil? Jangan main-main, yang benar jujur dong. Ada lagi yang ngotot, Ustadz jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Wah, senang ngadapin orang yang begitu. Jadi kalau ada orang ngomong begitu, Bu, dipanggil, dibisikin telinganya. Ibu jangan bawa-bawa agama dong ke dalam politik, katanya. Sampaikan saja kepada dia, tidak apa-apa. Saya doakan mudah-mudahan Anda itu jujur dan istiqomah dengan pendapatnya, kan itu. Apa maksudnya jujur dan istiqomah? Kalau memang Anda mengatakan agama itu tidak boleh dibawa ke dalam politik, maka nanti kalau Anda mati pun jangan bawa-bawa agama. Itu namanya konsisten. Jadi kalau memang agamanya mau ditinggalkan, tinggalkan saja sama sekali, tidak usah diambil. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir juga silahkan, gak ada masalah. La ikraha fiddin qad tabayyanal rusdu minal ghayy. Gak ada paksaan dalam agama, sudah jelas mana yang salah dan mana yang benar. Gak ada paksaan mau ikut ngaji atau tidak, gak ada paksaan. Sudah jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Silahkan pilih. Allah sudah anugerahkan kita lengkap, ada 4 hidayah. Maka disebut ahsanut taqwim. Ada hidayatul hawas, hidayatul wijdan, hidayatul akli, dan hidayatul din. Keempat ini adalah alat kita untuk mendapatkan dan untuk memilih bainal haq
wal batil. Sehingga kelak di akhirat ketika kita sudah menentukan pilihan kita di dunia, setiap pilihan memiliki konsekuensi logis. Kalau bermain air basah jangan marah. Kalau bermain api kebakar, kepanasan, jangan marah. Itu sudah merupakan konsekuensi. Main api kemudian basah, nggak mungkin. Main air kok kepanasan, aneh. Silahkan tentukan pilihan masing-masing. Mau mukmin atau kafir, nggak ada urusan sama Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nggak ada paksaan. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan arahan, silahkan tentukan pilihan Anda masing-masing. Nah, jadi Islam itu unggul dalam 3 hal itu dan tidak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun. Banggalah menjadi seorang muslim. Sekarang kita masuk kepada Quran itu suci atau dianggap suci. Al-Quran itu suci. Itu ibu-ibu sekalian. Jangan pernah muncul kalimat dianggap suci. Kalau muncul kata-kata dianggap suci, ini yang sekarang lagi menjadi perdebatan. Jadi banyak di antara umat Islam karena hanya ingin membela kepentingan orang yang dia bela, maka dia melacurkan dirinya dengan mengatakan Al-Quran itu kan hanya dianggap suci. Itu sikap desakralisasi Al-Quran. Artinya ingin menghilangkan sakralitas Al-Quran, sehingga Al-Quran itu nanti akan dianggap sama dengan teks-teks yang lain, teks puisi, teks makalah, teks budaya dan sebagainya, sehingga konsekuensinya bebas ditafsirkan oleh siapapun. Ini haram mutlak dalam agama kita. Bukan lagi haram saja, mutlak keharamannya. Tidak setiap orang bebas menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu. Hanya mereka yang memiliki kapasitaslah yang diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Ulama enggak, ngaji jarang, sholat apalagi, tahu-tahu menafsirkan ayat Al-Quran. Ibu-ibu setuju nggak kalau tiba-tiba nanti besok pagi ada muncul berita di koran, tulisannya, headline-nya korannya, Al-Quran menurut Inul Daratista? Setuju nggak? Ayo. Al-Fatihah, tafsir Al-Fatihah menurut Tukul Arwana. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Apa kapasitasnya mau menafsirkan itu? Loh, saya muslim. Iya, Anda muslim. Tapi Anda punya kapasitas nggak untuk menafsirkan itu? Jadi jangan dianggap Al-Quran itu sebagai teks biasa sehingga nanti dengan mudahnya untuk ditafsirkan semaunya. Maka sakralitas Al-Quran itu nanti akan hilang. Karena Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu wahyu, kalamullah. Itu keyakinan umat Islam dari dulu sampai hari kiamat. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, bahwa Al-Quran itu wahyu dan Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Tetapi bukan hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu namanya pendapat Indiah, namanya pendapat ego, menurut dia saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kebenaran itu hanya Allah yang tahu, itu pikirannya sudah tinggal 1/4 lagi. Kalau ada yang mengatakan kebenaran itu hanya Allah yang tahu, berarti dia menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina ulama, menghina semua ulama-ulama salafus saleh. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan kebenaran itu melalui lisan nabinya yang termaktub di dalam Al-Quran. Maka manusia bisa mencapai kebenaran selama dia memiliki kapasitas untuk mencapai kebenaran itu. Tapi tidak semua manusia. Nah, ini yang harus dipahami Bapak Ibu sekalian oleh kita umat Islam. Jadi Al-Quran itu suci, jangan hanya dianggap suci. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bicara apa yang dimaksud dengan kitab suci. Jadi setiap agama di dunia ini dikatakan agama jika dia mempunyai kitab suci. Oke, setiap kitab suci itu baru pantas dikatakan suci jika memenuhi unsur-unsur yang telah disepakati. Kita jangan ambil dari sudut pandang Islam, nanti dikatakan kita tidak fair. Baik, kita ambil dari sudut pandang ilmuwan mereka. Herbert Spencer, orang yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Judul bukunya The Compositio of El Quranio. Jadi kerancuan yang terdapat dalam Al-Quran. Itu judul bahasa Indonesianya. Dia yang menulis. Setidaknya dia memberikan beberapa unsur sesuatu itu, kitab itu dikatakan suci. Yang pertama, yang disebut kitab suci, ibu-ibu sekalian, ini menurut mereka nih, kita pakai pendapat mereka saja. Yang pertama, disebut kitab itu suci jika memiliki bahasa asli dari semenjak turun sampai hari ini. Punya bahasa asli. Sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak kitab yang mungkin mereka sebut suci di dunia ini, mana yang masih punya bahasa asli? Ayo, hanya Al-Quran. Dari semenjak turun pertama kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayah, sampai hari ini bahasanya sama. Apa? Bahasa Arab. Ada bahasa aslinya, Pak. Mohon maaf tanpa mengurangi hormat kepada saudara-saudara kita agama yang lain. Injil masih bahasa asli kah? Enggak, Pak. Sudah lewat. Sampai hari ini yang masih mempunyai bahasa asli itu adalah Al-Quran. Dan dari dulu bahasa Arabnya sampai hari ini sama, gak ada perbedaan. Boleh diuji. Maknanya sama. Ketika turun kepada Nabi Muhammad, bacaannya Iqra. Hari ini juga tetap dibaca Iqra. Gak ada yang baca Aqra, itu gak ada. Ada bahasa asli. Yang kedua, sesuatu kitab itu dikatakan suci jika tidak terdapat kontradiksi di dalamnya. Mari kita uji. Kitab mana yang punya kontradiksi di dalamnya? Hampir semua kitab-kitab itu, kecuali Al-Quran. Al-Quran kita tidak akan menemukan kontradiksi di dalamnya. Pertentangan antara satu ayat dengan ayat, surat dengan surat, itu tidak akan kita temukan pertentangan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang berlawanan, itu nggak ada. Coba Bapak Ibu merenung sedikit, kira-kira menemukan sesuatu yang berbenturan nggak dia dalam Al-Quran? Sejauh yang Bapak Ibu tahu. Ada nggak? 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Silahkan diteliti. Ada yang bertentangan nggak? Nanti sambil direnungkan di rumah. Kira-kira ada yang bertentangan nggak? Kalau ada yang dapat, SMS saya. Nanti tak jelaskan. Kita diskusi. Jadi kitab suci, indikator yang kedua, unsur yang harus dimiliki sesuatu itu dikatakan kitab suci kalau tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga, sesuatu itu dikatakan kitab suci jika ayat-ayatnya tidak bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Atau bisa kita simpulkan ayat-ayatnya ilmiah dan alamiah.
tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan juga tidak bertentangan dengan alam semesta ini. Kalau Al-Quran ditambah satu lagi unsurnya, di samping ilmiah, alamiah, dan juga ilahiyah. Jadi yang disebut kitab suci, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan ataupun dengan alam semesta, atau tadi bahasa lainnya dengan naluri manusia. Di agama lain, pembesar agamanya itu nggak boleh nikah, nggak boleh. Dalam Islam semuanya boleh nikah, yang penting beda jenis, laki-laki dengan perempuan. Yang dilarang itu satu jenis. Kemudian tidak sedarah, itu jelas. Tapi di agama lain ada yang membolehkan nikah sedara. Itu bertentangan nanti dengan fakta keilmuan. Orang yang menikah masih sedara, masih satu keturunan, sekalipun bukan muhrim, lihat saja hasil keturunannya, anak-anaknya, itu pasti secara intelektual, keilmuan, kecerdasan, itu lebih rendah dibandingkan yang lain. Itu sudah fakta, tidak bisa dibantah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, sesuatu itu disebut kitab suci jika dia tidak mengandung unsur-unsur masuknya pendapat-pendapat orang lain. Jadi pure, tidak ada pendapat orang lain di situ. Al-Quran itu 100% tidak tercampuri oleh hadis, tidak tercampuri oleh pendapat-pendapat sahabat, pendapat Rasulullah, dan seterusnya. Tapi kalau kitab-kitab yang lain itu sudah terkontaminasi oleh banyak hal. Apakah pendapat pembesarnya atau pendapat siapapun, itu sudah banyak bercampur demikian. Nah, dari keempat unsur ini saja kita simpulkan bahwa memang hanya Al-Quran yang pantas disebut kitab suci, bukan kitab yang dianggap suci. Konsekuensinya, kalau kita sudah sepakat bahwa Al-Quran itu suci, maka Al-Quran yang pertama tidak boleh ditafsirkan sembarang orang. Ini nanti ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu adalah petunjuk, pedoman yang paripurna dalam kehidupan kita, maka melahirkan satu konsekuensi, ayat-ayat Al-Quran berada di atas ayat-ayat konstitusi dan undang-undang manapun di dunia ini. Sebab hukum Allah harus berada di atas hukum manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat Al-Quran, nah itu perlu dicurigai itu. Jangan-jangan. Ya, konsekuensi yang kedua, bahwa ayat Al-Quran harus lebih tinggi dibanding ayat-ayat yang lain dalam kehidupan ini. Sampai ayat-ayat cinta sekalipun kalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nonton ayat-ayat cinta, jangan sampai kalah ayat-ayat Al-Quran sama ayat-ayat cinta. Itu konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, Al-Quran itu jangan diabaikan. Kemarin pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan Al-Furqan ayat 30, ya, apa yang dimaksud dengan mengabaikan Al-Quran itu. Maka konsekuensi ketiga ini melahirkan konsekuensi lainnya, yaitu Al-Quran itu tidak boleh dipahami sepotong-sepotong saja. Al-Quran itu harus dipahami secara kafah, sebagaimana Islam kita pahami juga secara kafah. Nah, ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, materi kita hari ini, Quran itu dianggap suci atau tidak? Terjawab, Quran itu suci, bukan dianggap suci.
Orang yang mengatakan Quran itu dianggap suci, di balik pernyataannya ada pesan yang tersirat, yaitu desakralisasi Al-Quran atau menafikan sakralitas Al-Quran, sehingga Al-Quran itu nanti dianggap sejajar dengan buku-buku atau kitab-kitab yang lain. Bagi kita umat Islam, mutlak Al-Quran itu suci karena dia wahyu dan dia adalah kalamullah. Jangan sampai pemikiran ini pondasi akidah, jangan sampai dirusak oleh hal-hal yang tidak penting. Hati-hati, Al-Quran surat Al-An'am ayat 112, itu jelas Allah sampaikan di situ. Hati-hati dengan kata-kata yang penuh tipu daya, zuhrufal qawli gurura. Awas, itu pekerjaan setan-setan yang berbentuk manusia dan jin, yaitu menyebarkan kata-kata indah penuh tipu daya. Yang tahu maksud dan tujuan ayat Al-Quran itu hanya Allah, bukan MUI, bukan ulama. Itu zuhrufal qawli gurura, kalimat-kalimat indah yang penuh tipu daya. Kerjaan siapa? Kerjaannya setan. Setan yang mana? Berbentuk manusia dan juga berbentuk jin. Al-An'am 112. Jadi jelas, jangan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pukul 11 kita punya waktu 30 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi. Baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Ya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa pertanyaan yang sudah sampai. Ustadz, yang pertama Ustadz, kalau secara hukum Islam orang yang menghina Islam apakah ada kisos atau hukum hudud? Kemungkinannya 3. Dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, orang yang menghina Islam, menista agama Islam, itu hukumannya yang pertama kisos, dibunuh. Yang kedua, dipotong tangan dan kakinya secara silang. Kalau kaki kanannya dipotong, maka tangan kirinya dipotong. Yang ketiga, tahzir, diboikot, diusir. Ya, kalau dia di Indonesia, kalau menerapkan hukum Islam, maka dia harus diusir dari Indonesia. Itu kalau kita pakai hukum Islam. Tetapi prinsip umat Islam di Indonesia adalah wa'aufu bil uqud. Kita semua satu dalam kesepakatan yang disebut dengan undang-undang dan peraturan. Baik, di dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia ini, hukum yang berlaku di Indonesia ini, ada yang disebut hukum penodaan dan penistaan terhadap agama dan keyakinan. Maka kita minta dengan peristiwa, ini Al-Hujjah juga meminta, tapi melalui saya, dan semua sudah disuarakan oleh umat Islam. Kita minta kepada pemerintah untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya terhadap setiap penistaan dan penodaan terhadap keyakinan dan agama. Siapapun, baik terhadap Islam maupun agama yang lain, apalagi yang terjadi hari ini. Al-Quran dinista bukan oleh orang Islam, tetapi justru orang non-Islam. Dan yang paling membuat kita sakit, banyak umat Islam yang mendukung tanpa ilmu. Luar biasa. Kalau orang kafir menghina Al-Quran itu biasa. Yang luar biasa kalau ada orang Islam mendukung orang kafir menghina Al-Quran. Itu dibuang kemana agamanya? Kalau ada yang nyeletuk, Pak Ustadz ndak usah sok suci, nanti kita matinya masing-masing kok. Iya, mati masing-masing. Lahir juga kita masing-masing.
Saya nggak pernah bareng lahir dengan sampean. Semuanya kita lahir masing-masing. Coba sampean perhatikan setiap perbuatan dosa, maksiat terhadap Allah, apalagi agama Allah dan Al-Quran, itu pasti mengundang azab dan bencana dari Allah. Nah, kalau sampean mau buat maksiat, nanti azab Allah turun, bukan hanya sampean doang yang kena, kita semuanya kena. Kalau sampean doang yang kena, saya nggak bakal ribut, saya nggak mau ribut. Sampean melakukan maksiat, begitu azab Allah turun, hanya Anda yang kena, silahkan, nggak masalah. Atau kalau sampean mau pindah ke planet Jupiter sana, biar kalau sampean maksiat bebas. Yang jadi masalah, wattaku, kata Allah, hati-hati fitnatan, terhadap bencana, la tusibannalladzina minkum khassah, yang tidak akan menimpa orang yang zalim hanya di antara kamu, semuanya dipukul rata. Yang enggak zalim sama yang zalim sama-sama kena. Kasihan Anda yang makan nangka kok orang lain kena getahnya. Makanya dalam Islam ada kewajiban tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Ngotot lagi orangnya, iya, tapi kalau Ustadz ngingatkan jangan keras-keras dong. Sampean juga menghinanya keras, makanya dikeraskan ngingatinya. Kalau dilembut-lembutin sampean nggak bisa. Jadi kalau ada yang ngeyel begitu, pakai rumusnya mantan wakil presiden saja, Adam Malik. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan saja. Selanjutnya Ustadz, apakah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai wujud Nabi Adam? Karena menurut ilmu antropologi, manusia pertama wujud fisiknya masih buruk seperti kera. Jadi ada pertanyaan anak saya, wah anaknya kritis nih, Nabi Adam sudah berwujud manusia sempurna atau seperti yang dijelaskan sekolah? Inilah susahnya kalau memakai antropologi budaya tapi bukan produknya orang Islam. Kalau mau pakai antropologi Islam, nama bukunya itu At-Tarbiyah karangan Ibnu Khaldun, itu bapak antropologi dalam Islam. Bagaimana sudut pandang antropologi barat dengan sudut pandang antropologi Islam, itu jauhnya bedanya bainas samai wa sumur. Bukan lagi wal ardi, sumur. Jauh. Dalam antropologi barat benar yang beliau tanyakan ini. Bagaimana wujud Adam di dalam Al-Quran sempurna sebagai manusia? Itu yang dalam Al-Quran. Maka Allah memakai kata-kata khalifah, wujud sebagai manusia yang sempurna. Ahsanu takwim itu. Bukan seperti kera yang digambarkan kera besar-besar, kecil-kecil. Akhirnya seperti keturunan kita ini. Makanya ibu-ibu sekalian, di Al-Hujjah ini, nanti ini juga masukan kepada pengurus, Bu Ayu dan teman-teman. Kelemahan umat Islam hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan istilah Islamic World View namanya, Bu. Islamic World View itu bahasa Arabnya ru'yatul Islam lil wujud, cara pandang Islam. Karena sekarang umat Islam memakai cara pandang barat dalam melihat agamanya. Dia tidak melihat agamanya, dia tidak melihat kehidupan ini dari sudut pandang Islam. Itu yang berbahaya. Kalau ingin melihat Islam dari sudut pandang sosiologis, pakailah ilmu sosiologi Islam. Bagaimana Islam melihat kehidupan ini dari sisi sosiologis. Kalau mau pakai ilmu kejiwaan, pakailah ilmu kejiwaan Islam. Maka ada sudut pandang Islam, World Islamic View. Bagaimana Islam memandang tentang ekonomi, bagaimana Islam memandang hukum, bagaimana Islam memandang pendidikan, bagaimana Islam memandang kepemimpinan, bagaimana Islam memandang politik. Itu semua ada di dalam Islam. Tapi selama ini umat Islam masih memakai sudut pandang yang bukan Islam. Sehingga bukan lagi qala Allahu Ta'ala atau qala Rasulullah, tetapi qala Plato,
qala Aristoteles, qala ini dan seterusnya. Dan mereka bangga ketika mengatakan itu. Itu namanya penyakit shock kulturil namanya. Yang tadinya nggak tahu apa-apa, tiba tahu apa-apa, jumawa. Seakan-akan merasakan mahasiswa-mahasiswa kita di UIN itu begitu. Di perguruan-perguruan tinggi Islam. Dulu nggak tahu apa-apa, hanya belajar bagaimana ini, tiba-tiba di sana belajar filsafat barat, Aristoteles, Plato, Herbert Spencer dan sebagainya. Bangga sekali kalau ngomong kata Aristoteles. Kata Aristoteles saja nggak kenal sama dia juga nggak kenal. Kalau kita Nabi Muhammad kita masih kenal, dan insya Allah beliau kelak akan mengenal kita dengan syafaatnya. Bangga sama Aristoteles. Jadi secara antropologi Islam, antropologi Al-Quran, bahwa Nabi Adam itu diciptakan secara utuh dengan rupa yang indah, bagus, ahsanu takwim. Kok diajarkan di sekolah? Nah ini yang susah kita jawabnya. Karena sama dengan pertanyaan tadi, manusia itu keturunan titik-titik. Kalau ibu jawab malaikat, umpamanya anak ibu idealismenya tinggi, dia jawab pas ujian malaikat, pasti nanti guru sejarahnya nyalahin. Karena guru sejarahnya taunya juga manusia itu keturunan monyet. Repot kan? Karena dalam buku sejarahnya juga demikian. Terus mana yang salah? Bagaimana cara menjawabnya? Susah. Baca bismillah 3 kali, istighfar yang banyak, ya Allah terpaksa saya pilih monyet. Silang monyet. Ya nggak dosa. Terpaksa mau dipilih Nabi Adam, salah, nggak dapat nilai. Dipilih monyet, dosa sama Allah, kan gitu. Baik, yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan bagaimana hukumnya wanita yang datang bulan dalam membaca dan memegang Al-Quran. Ini cerdas-cerdas Ibu Al-Hujjah. Ini namanya fiqhul ihtilaf namanya. Ada ulama yang mengatakan wanita yang sedang tidak sholat boleh memegang dan membaca Al-Quran, karena yang dimaksud Al-Quran yang suci itu bukan Al-Quran yang ada sekarang. Baik, kita ambil pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat yukrah, makruh, sangat tidak dianjurkan bagi wanita yang sedang tidak sholat untuk memegang Al-Quran, apalagi membacanya. Nah, nanti muncul lagi pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau tafsir Al-Quran, kalau terjemahan Al-Quran? Kalau tafsir dan terjemahan itu bukan Al-Quran, namanya juga tafsir dan terjemahan. Yang dimaksud Al-Quran adalah ayat-ayat yang masih dalam bentuk bahasa aslinya. Kalau sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia namanya terjemah. Kalau sudah luas namanya tafsir. Boleh nggak? Boleh. Dulu para sahabat Nabi yang wanita itu ketika sedang tidak sholat tetap mengikuti pengajian-pengajian Rasulullah yang disebut dengan istilah suffah. Maka ada istilah ahli sofa, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang senantiasa ikut mengaji dengan Rasulullah di emperan rumahnya Rasulullah. Salah satu alumninya yang paling terkenal adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kalau beliau meriwayatkan hadis itu pasti sahih. Baik. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran? Ini pertanyaan yang menggelitik. Hukumnya itu sunnah. Mau dibaca silahkan, mau tidak dibaca silahkan. Apa arti Shadaqallahul Azim? Shadaqah itu artinya benar. Allah azim itu maha agung. Ya berarti maha benar Allah yang maha agung. Terjemahannya yang tidak benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Enggak ada kalimatnya di situ segala firman-Nya itu. Yang benar maha benar Allah yang maha agung. Al-Azim itu salah satu asmaul husna. Mau baca silahkan,
yang tidak baca juga silahkan. Terus yang salah yang mana? Yang salah itu tidak baca Al-Quran tapi baca Shadaqallahul Azim. Sama tadi kemarin teman saya pakai helm ditilang juga sama polisi. Kenapa ditilang udah pakai helm? Karena dia nggak naik motor. Dia pakai helm tapi nggak pakai motor, yo ditilang sama polisi. Ngapain pakai helm sampean nggak pakai motor, Bang? Sama Shadaqallahul Azim tapi tidak baca Al-Quran. Jadi kalau habis baca Al-Quran mau pakai Shadaqallahul Azim silahkan, mau tidak pakai silahkan. Terus yang tidak boleh yang mana? Yang tidak baca Al-Quran tapi baca Shadaqallahul Azim. Ustadz, apa yang harus kita lakukan melihat pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya? Hadis nabinya jelas, riwayat Muslim nomor 193, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, bukan hanya penguasa yang zalim, kemungkaran apapun dalam kehidupan ini, falyughayyir biyadihi, maka dia harus merubah dengan tangannya. Apa kata-kata yad di situ? Bukan tangan yang dimaksud di situ, tapi kekuatan atau kekuasaan. Kita punya kekuasaan apa? Kalau kita pimpinan sebuah perusahaan, karyawan kita melakukan kemungkaran, ubah dengan kekuasaan yang ada pada kita. Kalau kita RT, kalau kita RW, kalau kita lurah, camat, dan seterusnya. Maka prinsip yang dibangun adalah saya RT tapi saya muslim, saya RW tapi saya muslim, saya gubernur tapi saya muslim, saya pimpinan perusahaan tapi saya muslim, saya ibu rumah tangga tapi saya juga muslim. Melihat putra-putrinya melakukan kemungkaran, ubah. Caranya bagaimana? Besok kalau masih tidak sholat, ibu nggak kasih uang jajan. Tuh, itu berarti kekuasaan ada di tangannya. Kalau kekuasaan tidak dimiliki, falyughayyir bi'aisy, dengan apa? Bilisanihi, dengan perkataan, dakwah, bilhal, sampaikan, qaulul haq inda sultaniz zalim, jihadun, mengatakan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim adalah jihad, termasuk jihad yang paling besar di dalam Islam. Tapi nanti akan ada tahapan-tahapannya, ada caranya. Kemudian yang ketiga, kalau lisan tidak bisa, maka terakhir babi qalbih, dengan hati atau dengan doa, fahuwa adhaful iman, dan itulah iman yang paling lemah. Doakan semoga pemimpinnya Allah berikan hidayah. Baik, selanjutnya Ustadz, apakah orang kafir boleh memegang Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran? Kalau ditanya boleh, ibu larang pun sudah dilakukan semenjak dulu. Maka ada istilah orientalis namanya. Orientalis itu adalah orang-orang barat yang mempelajari Islam. Tapi dia terbagi tiga orientalis itu. Ada orientalis yang belajar barat tapi untuk mencari kebenaran Islam. Kemudian dia masuk Islam. Yang kedua, ada orientalis yang mempelajari Islam hanya untuk sebatas ilmu. Inilah yang mereka mengkaji Al-Quran. Maka ketiga angkasawan Amerika dan Rusia mampu menembus sampai keluar angkasa, itu yang digali adalah Al-Quran. Inilah kelemahan kita umat Islam, kita yang punya tetapi mereka yang mengamalkan. Semua itu dari Al-Quran. Jadi mereka sudah belajar, bukan hanya memegang, bahkan mengkaji, mendalami Al-Quran, itu luar biasa. Sementara kita umat Islam yang punya kitab suci itu justru tidak pernah mengkaji. Maka ada ungkapan, mari kita syukuri kenikmatan ini dan kita nikmati kesyukuran ini. Jangan sampai orang lain yang mensyukuri nikmat kita dan menikmati kesyukuran kita. Dari dulu umat Islam selalu saja jadi objek. Yang punya Ramadan umat Islam, yang kaya orang lain. Yang punya pabrik sirup, yang punya pabrik sarung, baju koko ya bukan orang Islam. Yang punya lebaran orang Islam, yang heboh, yang kaya orang lain. Jadi kesyukuran kita orang lain yang menikmati.
kenikmatan kita justru disyukuri orang lain. Kita ini kelemahan kita umat Islam. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika wanita udah sama, jika wanita yang tidak sholat datang ke masjid, apakah boleh? Jangan masuk ke dalam masjid, di luar masjid saja. Nah, nanti baru diperluas pembahasannya. Masjid itu yang dimaksud masjid itu yang mana? Pelatarannya masjid bukan Ustadz. Yang dimaksud masjid itu ya bagian dalamnya. Kalau mau di terasnya, di pelatarannya silahkan. Itu pendapat jumhur ulama. Bagaimana hukumnya wanita? Sudah. Ada yang lain? Silahkan, Bu. Habis. Bapak-bapak ada yang mau tanya? Biasanya yang paling enak ngaji sama bapak-bapak. Nggak ada pertanyaan. Pertanyaan? Nggak ada. Yang ada apa? Pulang yuk. Memang luar biasa. Karena pikirannya lebih tinggi. Silakan, Bang. Apa itu? Oh, hidayah. Udah, Bang, udah. Hidayah yang pertama namanya hidayatul wijdan, hidayatul hawas. Hawas itu artinya panca indera. Semua panca indera ini adalah merupakan hidayah Allah kepada kita. Alhamdulillah, Allah karuniakan lengkap semuanya. Walaupun ada kekurangan, tapi setidaknya sudah Allah berikan. Kemudian hidayatul wijdan. Wijdan itu lingkungan, alam. Alam yang terbentang ini adalah merupakan hidayah Allah kepada kita. Maka ada pepatah mengatakan alam terbentang jadikan guru. Sebab apapun yang ada di dunia ini adalah merupakan pelajaran dan bisa diambil hikmahnya bagi kita yang berakal. Ibu-ibu nanti pulang dari pengajian ini yang naik mobil, kemudian yang naik angkutan umum, lihat jalanan penuh padat seperti itu. Kalau ibu tidak terkuras emosi, lihatlah, ibu akan mendapatkan pelajaran yang berarti. Bagaimana suara klakson, kemudian saling sikut, saling salib, saling ini. Itulah kehidupan. Memang hidup ini pada intinya adalah perlombaan. Semua ingin berlomba. Semua ingin cepat. Semua ingin lebih dulu. Tetapi bersabarlah. Sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tidak usah ngoyo kalau kata orang Jawa. Ya. Kupu-kupu yang indah itu proses awalnya itu apa, Pak? Ulat gitu. Tidak usah ngotot, ulat, jijik, buang. Pada saatnya nanti ulat yang menjijikkan itu akan menjadi kupu-kupu yang indah dan sangat menarik. Itu wijdan. Kemudian ada hidayatul akli. Ada hidayah akal, pikiran. Kalau dalam bahasa hewan disebut insting. Manusia mulia karena akalnya. Tapi akal saja tidak cukup, maka Allah berikan hidayah yang keempat, yaitu hidayatul din. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang nggak ada yang punya agama, hanya manusia yang punya agama. Jadi lengkap hidayah yang Allah berikan. Jadi tidak usah memaknai kata-kata ihdinas siratal mustaqim itu masih belum dapat hidayah. Sudah dapat, tinggal menjalankan saja ya, agar Allah senantiasa buat kita istiqomah di jalan yang lurus. Jadi kalau ada kata-kata semoga dia itu belum dapat hidayah, udah dapat hidayah sebenarnya, cuma dia nggak mau ngambil hidayah yang sudah Allah berikan. Yang lain silakan sebelum kita tutup. Ada yang mau tanya? Monggo. Ibu-ibu, Bu mau nanya? Iya, silakan. Oh, jangan memaksakan diri. Al-Hujjah sudah memfasilitasi dengan video syuting YouTube. Jadi kalaupun tidak bisa hadir karena halangan yang sifatnya syar'i, seperti datang bulan dan sebagainya, kecuali kalau acaranya di luar masjid ya. Boleh kalau selain di luar masjid, aula dan sebagainya, tapi kalau di masjid jangan.
Makanya Al-Hujjah memfasilitasi dengan video syuting. Nanti bisa dilihat di dalam YouTube-nya kalau ibu ketinggalan. Itu salah satu bentuk tahsis ya. Bentuk dispensasi yang disiapkan pengajian-pengajian. Jumhurul ulama mengatakan bahwa wanita yang sedang tidak sholat itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Loh kok bisa Ustadz? Mari kita angkat analogika sederhana. Kenapa dalam hadis Nabi sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu disunnahkan di lapangan? Sholat khusyuk, gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian sholat istisqa, meminta hujan, itu kenapa disunnahkan di lapangan? Karena agar yang lagi sholat atau tidak sholat dari kaum wanita bisa hadir sama-sama ke lapangan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Itu maknanya. Jumhurul ulama, sekalipun ada ulama yang memperbolehkan, tapi kita pakai yang paling kuat, jumhur. Jumhur itu mayoritas. Jadi nggak boleh. Kalau ibu tidak ingin ketinggalan kan sudah di-shoot. Jadi sudah lengkap dalam YouTube-nya Al-Hujjah itu ada semua ustadz-ustadznya nanti yang bisa ibu dengarkan melalui YouTube. Kalau nggak punya handphonenya ustadz, nanti minta sama anaknya minta dibelikan handphone. Insya Allah dibelikan nanti. Amin. Tapi semangat beliau luar biasa. Di antara beliau yang sepuh cuma beliau kelihatannya. Mantap. Yang lain masih pada muda-muda. Yang muda-muda ngaji bagus, yang sepuh ngaji paling bagus. Jadi kalau orang kaya sedekah itu biasa, wajib malahan. Tapi kalau ada orang yang serba kekurangan sedekah, itu namanya kata Rasulullah juhdun mukil. Itulah sedekah yang paling terbaik. Miskin saja sedekah, apalagi kaya nggak sedekah. Mudah-mudahan sedekah. Yang muda ngaji bagus, yang sudah sepuh ngaji lebih bagus. Jadi dibalik, selamanya ini katanya yang muda ngaji bagus, lebih bagus. Saya enggak, bagus saja. Karena memang sudah wajib itu ngaji. Kalau yang sepuh biasanya wajibnya zikir itu. Yang muda-muda ngaji, yang sepuh-sepuh zikir. Di Indonesia kebalik. Yang sepuh-sepuh ngaji, yang sepuh-sepuh ngaji, yang muda-muda zikir. Makanya yang laku yang banyak itu majelis zikir. Itu anak-anak muda semua itu. Ya mudah-mudahan zikirnya juga ada ta'limnya gitu. Harusnya yang tua-tua mulai zikir, yang muda-muda ngaji biar ada estafet keilmuan. Jadi kalau generasi yang sudah sepuh nanti sudah pulang ke Sukabumi atau Balikpapan, yang muda-muda melanjutkan estafet keilmuannya. Sehingga nanti yang laku itu bukan hanya Islam jamaah, jamaah. Repot nanti kalau Islam tinggal itunya doang nanti. Jadi kalau ustadznya lucu baru senang dia, tapi kalau ustadznya serius membahas ilmu biasanya nggak laku, biasanya di tempat-tempat yang lain. Udah lagi Bu, sudah? Ada 5 menit lagi. Memanfaatkan waktu. Kalau sudah nggak ada, kita tutup. Oh ya, silakan Bu. Maksudnya apa maksud bereaksi keras itu ya Bang ya? Baik Bapak Ibu sekalian, girah itu kan rasa cemburu. Rasa cemburu itu tidak harus senantiasa diekspresikan dengan marah. Jangan kita juga memaknai marah itu selalu negatif. Jangan. Bahkan ada marah yang disyariatkan itu ada. Yaitu tadi, ketika agama kita dihina, ketika agama kita dinista, maka kita wajib marah. Nah, tapi juga dalam Islam ada manajemen marah. Apa manajemen marah dalam Islam? Ada dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Harus mendebat dengan yang lebih baik, jangan membalas yang serupa.
Dia menghina Al-Quran, kemudian kita menghina kitabnya, itu bukan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau yang wajadilhum billati hiya ahsan itu, yang pertama berikan argumen yang kuat. Argumen, alasan yang kuat itu apa? Yang tidak akan terbantahkan. Kemudian yang kedua, argumen yang kuat itu harus memiliki unsur hikmah wal mau'izatil hasanah. Harus benar-benar ada unsur nasihat, tidak boleh mencaci maki. Karena cacian dan makian itu tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan ini. Jadi marah itu bukan marah yang membabi buta, tetapi marah yang masih tetap dalam koridor keimanan. Jangan sampai justru marah kita itu membuat iman kita itu, amal soleh kita itu terkuras. Karena sudah berujung berbumbu makian dan cacian. Ya dia dosa, kita juga dosa. Maka prinsip dalam Islam itu al-qatil wal maktul binnar. Kata Rasulullah itu, yang membunuh sama yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Itu dalam Islam itu. Loh kok bisa? Dia kan terbunuh, kok masuk neraka? Hanya masalah waktu. Kalau dia nggak dibunuh duluan tadi, dia juga mau bunuh juga ya. Cuma keduluan aja terbunuh, makanya nggak sempat membunuh orang. Maka yang menghina sama yang membalas hinaan itu sama-sama masuk neraka nanti. Kalau tidak dibalas dengan produktif. Jadi marah harus marah. Marahnya itu berarti bukan mendiamkan saja. Kalau kata orang Medan itu apa? Tenang-tenang saja. Bodoh amat. Biarkan aja ngomong-ngomong apa. Berarti nggak peduli namanya. Kita harus protes. Minimal ku anfusakum wa ahlikum nara. Sampaikan kepada keluarga dan anak-anak kita. Sampaikan, nak jangan ditiru yang begitu ya nak. Itu nggak benar itu. Itu sudah dakwah. Itu bentuk marah. Kalau setiap individu umat Islam melakukan hal yang sama, maka insya Allah semuanya akan baik. Jadi harus marah. Jangan hanya diam-diam saja. Yang diam-diam itu jangan-jangan sudah lillahi lobi, lillahi robbinya udah hilang. Yang tersisa hanya lillahi lobi, wani piro. Jadi sudah kena lobi, selesai. Imamnya sudah di luar yang 4, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Imamnya sudah berubah menjadi Imam Al-Jaibi. Jaibun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kantong. Ya. Poketisme namanya pahamnya. Pocket itu kan bahasa Inggris, kantong. Jadi paham kantong itu namanya poketisme. Wanipiro. Ya. Dapat berapa? Aman. Semuanya sesuai pesanan. Semua bisa diatur. Itu jadi harus marah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita senantiasa bermohon mudah-mudahan majelis ilmu kita ini, Al-Hujjah dan majelis ilmu yang lain, senantiasa Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan kepada para pengurusnya. Karena inilah langkah pertama umat Islam untuk bangkit menjadi khairul ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena tanpa ilmu umat Islam tidak akan memiliki makna apapun dalam kehidupan ini. Dan majelis-majelis seperti inilah yang Rasulullah sebut raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi tadi Bapak Ibu sedang duduk di taman surga tadi. Sedang duduk di taman surga. Ini mau pulang ke dunia ini. Tadi di surga tadi. Bukan di Albina tadi itu. Di taman surga kata Rasulullah. Maka semua doa dan permohonan selama ibu di taman surga, bapak di taman surga tadi, Allah perkenankan. Tidak ada doa yang Allah tolak dari sebuah majelis ilmu. Majelis ilmu itu luar biasa kemuliaan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Allah menurunkan ribuan malaikat. Ini di antara Bapak Ibu sekalian, ini ada malaikat, bukan kata saya ini, kata Rasulullah. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Silahkan dicek dalam bab Thalabul Ilmi. Ribuan malaikat sedang duduk dengan Bapak Ibu sekalian. Malaikat itu tugasnya cuma satu, mengucapkan kata amin
terhadap setiap doa dan hajat yang Bapak Ibu sekalian panjatkan dari majelis ilmu ini. Jangan pernah meremehkan majelis ilmu. Berkah insya Allah dunia dan akhirat. Karena ibadahnya orang yang berilmu itu tidak sama dengan ibadahnya seorang ahli ibadah. Setiap tapak langkah Bapak Ibu sekalian menuju masjid ini tadi dari rumah, itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ditanya, kaki Bapak Ibu akan ngasih tahu ke Allah, ya Rabb, benar tanggal 13 Oktober 2016 saya dibawa melangkah sama Tuan saya menuju majelis taklim Al-Hujjah di Masjid Al-Bina GBK. Itu kesaksian kaki kita nanti. Sebaliknya dia akan bersaksi, ya Allah tadinya sih mau berangkat, cuma karena cucian numpuk, setrikaan masih banyak, repot dengan urusan rumah, nggak jadi, akhirnya saya di rumah saja. Semua nanti akan bersaksi. Maka Rasulullah menyunnahkan jalan yang kita pakai ketika datang dengan jalan yang kita pakai akan kembali ke rumah kita itu harus berbeda, biar lebih banyak lagi tapak kaki kita di dunia ini nanti. Tapak kaki mencari ilmu, bukan nyari harta. Nyari harta nggak ada di sini. Makanya nanti kalau mau pulang ibu-ibu muter dulu lah ke Bandung, Surabaya, Jogja, biar baru pulang nyampe rumah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semuanya Allah karuniakan panjang umur dalam taat ibadah. Sukses, semangat. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Lakukan kebaikan sekecil apapun, semua ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.